fihil Qur'an wa adhamma qadrahu bidzalika wa rafa'ahu wa azzala fihil ihsan bi fathil jinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh bima yarkha rabbuhu qad qama wa shoma Ramadan khalisan liwajhihillah khairas siyam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhi aradallahu lahumul hidayah fasyaraha sudurahum lil Islam askanuhumullah fasihul jinan. Amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat memperoleh kesempatan sampai saat ini kita masih hidup dan kita sekarang saatnya di bulan suci Ramadan. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya kita semua sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, salah satu nikmat yang Allah berikan pada kita semua adalah nikmat umur. Ini kesempatan yang baik bagi kita. Dengan umur ini kita sekarang memperoleh kesempatan di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat ini, yang penuh berkah ini, yang penuh maghfirah ini. Di bulan suci Ramadan ini amalan-amalan sunnah menjadi wajib pahalanya itu, dan amalan-amalan wajib itu dilipat gandakan. Bahkan ada satu malam apabila kita melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, maka akan dilipat gandakan menjadi kurang lebih 83 tahun kita beribadah. Jarang sekali di era sekarang yang usianya 83 tahun. Subhanallah. Namun apabila kita menggunakan kesempatan setiap malam Ramadan ini, sholat berjamaah di Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah ini, insya Allah walaupun umur kita tidak sampai 83 tahun, kita akan memperoleh pahala sebesar kurang lebih 83 tahun itu, kalau kita betul-betul dapat malam Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin rahimakumullah. Namun untuk mencapai maghfirah itu, untuk mencapai rahmat itu, untuk mencapai keberkahan itu, kita oleh Allah SWT diuji. Karena dalam diri kita ada dua unsur yang paling menonjol, yaitu unsur akal yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan kita disuruh oleh Allah SWT untuk menggunakan akal kita sebaik mungkin untuk selalu taat dan patuh pada Allah SWT.
Akal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, dan akal inilah yang memuliakan manusia di muka bumi ini. Ad-dinu huwal aqlu, la dima liman la aqlahu. Kita itu beragama, oleh Allah sudah disiapkan perangkatnya, itu akal. Tidak ada kewajiban bagi orang-orang yang tidak berakal untuk beragama itu. Namun, di sisi lain, kita diuji oleh Allah SWT dengan hawa nafsu. Di satu sisi kita diberi oleh Allah SWT akal untuk digunakan supaya kita bisa beragama dengan baik. Di satu sisi lain kita diberi oleh Allah SWT nafsu, cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan, cinta kedudukan, cinta dan cinta. Apabila ini tidak dikendalikan dengan baik oleh akal ini, bisa menghalalkan segala cara. Kita kenal tokoh-tokoh dunia barat, istilah Machiavelli. Mereka membedakan antara kehidupan agama dengan kehidupan pribadinya, kenegaraan dengan pribadi masing-masing. Makanya di negara-negara tertentu, taruhlah di negara barat, tidak ada pelajaran agama di sekolah. Di Indonesia alhamdulillah pelajaran agama mulai dari TK sampai perguruan tinggi ada. Itulah hebatnya Indonesia. Namun sekali lagi, apabila nafsu ini tidak dikendalikan, maka kedudukan manusia akan lebih rendah daripada binatang. Inilah mengapa saum Ramadan oleh Allah disyariatkan pada kita, agar kita bisa menahan hawa nafsu. Dalam istilah psikologi, self control. Banyak teori-teori baru di psikologi sekarang di barat menggunakan saum ini sebagai alat untuk mengendalikan diri manusia supaya tidak terjerumus kepada nilai-nilai kebinatangan. Alhamdulillah 14 abad yang lalu Islam sudah mewajibkan kita untuk beribadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saum inilah yang akan membawa salah satu metode, salah satu pendekatan, satu strategi dalam Islam untuk ke arah takwa. Kalau orang sudah meraih derajat takwa, orang itu sudah meraih posisi yang sangat tinggi. Karena apa? Tangannya akan dijaga oleh Allah, hatinya akan dijaga oleh Allah, matanya akan dijaga oleh Allah, tangannya akan dijaga oleh Allah, kakinya akan dijaga oleh Allah. Kalau sudah derajat takwa itulah, hidup akan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh sebab itu mari kita jaga saum kita. Bukan hanya saum secara fisik, tapi saum secara mental, psikologis, yaitu menjaga kita dari hawa nafsu, tidak menggunjing orang, tidak mengatakan kejelekan orang, tidak menggibah. Sekarang mohon maaf, tayangan-tayangan televisi yang terkadang kita tidak disadari menggibah orang. Mulai sekarang kita kendalikan hati kita, jagalah hati kita agar selalu kita ibadah pada Allah. Lillahi ta'ala inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau itu jadi tujuan kita, hanya Allah yang akan jadi tujuan kita, maka kita akan bertemu dengan Allah di surganya nanti, yang luasnya seluas bumi dan langit, yang tidak bisa dirasakan sekarang, yang tidak bisa dilihat oleh sekarang oleh mata kita, karena saking hebatnya kenikmatan Allah
kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang saum. Ada satu pintu khusus, itu pintu untuk orang saum. Jadi ada pintu tahajud, ada pintu saum, ada pintu zakat. Kita mudah-mudahan bisa masuk dalam berbagai macam pintu. Amin. Silahkan mau pintu saum, silahkan mau pintu tahajud, silahkan mau pintu zakat dan infak. Amin ya Allah. Rumah Allah ini masih membutuhkan donasi dari Bapak Ibu untuk pengembangan masjid ini. Jangan ragu-ragu, infak, insya Allah kita akan memperoleh nanti pintu-pintu surga melalui infak. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah SWT selalu diberi kemampuan untuk selalu istiqomah dalam keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Amin. Barakallahu fiikum wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal